Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia. Sahabat Gelora yang saya muliakan, rutinitas kaum muslimin setiap hari Jumat atau malam Jumat, ada satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membaca surah Yasin dan surah Al-Kahfi. Ada yang menarik dalam dua surah ini, menjadi satu sunnah untuk kita biasakan, yaitu di dalamnya ada isyarat-isyarat, arahan-arahan agar kita menjadi manusia yang berperadaban. Misalnya di dalam surah Yasin yang biasa kita membaca, ada satu kisah dari ayat ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21, di mana dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati ja'ahal mursalun. Berikanlah kepada mereka satu perumpamaan, di mana di sana ada ashabul qaryah, ada penduduk satu negeri, penduduk satu kampung yang mana mereka didatangi oleh para rasul. Bayangkan, satu kampung, satu negeri, qaryah, ashabul qaryah, didatangi dengan beberapa rasul. Artinya bisa terbayangkan bagaimana sulitnya satu kampung ini melakukan sebuah perubahan. Mereka tidak cuma memerlukan satu rasul, ini sampai beberapa rasul. Bahkan di ayat berikutnya disebutkan, إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Ingatlah ketika kami utus kepada mereka dua orang rasul, didustai dua orang tersebut, lalu kami kuatkan rasul yang dua ini dengan yang ketiga. Mereka menegaskan kembali kepada penduduk kampung tersebut, Inna ilaikum mursalun, kami ini betul-betul sebagai utusan untuk kalian. Tapi apa yang terjadi? Mereka bilang, qalu ma antum illa basyarun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Yang terjadi, mereka malah membela diri, malah bahkan menuduh. Mereka bilang, kamu itu sama aja manusia seperti kami. Jadi bagaimana penduduk kampung ini tidak lagi melihat isi yang disampaikan, tapi dilihat orangnya. Ya, orangnya semua rasul adalah manusia, sama saja. Ya. Dan kemudian mereka membahasakan untuk membenarkan dirinya. Allah tidak turunkan apa-apa, Ar-Rahman tidak turunkan apapun pada kamu. Kamu berdusta. Lalu mereka mengatakan, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka sampai menegaskan bahwa sesungguhnya Tuhan kita itu betul-betul tahu bahwa kami sesungguhnya adalah utusan untuk kalian. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Namun ditegaskan oleh Rasul tersebut, kami sebagai utusan hanya menyampaikan, adapun perubahan, respon, itu tergantung kalian semua. Di sini kita lihat bahwa penduduk negeri tersebut sulit sekali menerima masukan, sulit sekali menerima feedback, nasihat, ya, dan bahkan saking sulitnya, dua rasul nggak cukup, tiga rasul dikirim buat mereka, itu pun masih didustai. Jadi ini kelasnya, kemampuannya, spesifikasinya sudah beda-beda. Ya, sudah melebihi dari cukup kampung tersebut diutus para rasul, itu pun tidak ada perubahan. Karena di kepala mereka itu, kebenaran itu cuma ada pada diri mereka. Di luar itu tidak ada. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka marah, bahkan mereka mengancam, ya, kepada para rasul itu. Qalu inna taghayyarna bikum la illam tantahu lanarjuman wala yamassannakum minna 'adzabun alim. Mereka bilang, kami ini sekarang dalam kondisi susah, dalam kondisi
tidak menguntungkan, ini gara-gara kalian semua. Ya, sudah menuduh, setelah itu mengancam. Kalau kalian nggak mau berhenti menasihati kami akan rajam kalian, kami pasti akan berikan pada kalian azab yang pedih. Diingatkan oleh lagi para rasul, qalu qa'imukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Rasul hanya mengingatkan bahwa semua kesulitan, semua masalah, problem itu bukan dari yang lain, tapi dari dirimu sendiri. Ya, diingatkan seperti itu. Itu semua apa yang kita tanam, apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Ya. Tapi masalahnya kalian ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Nah, yang menariknya, ya, bagaimana di ayat ini dikunci dengan sebuah kejadian. Setelah itu wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ada dari ujung kota, ja'a min aqsal madinah, datang dari kejauhan Madinah kota. Sahabat yang kami muliakan, perhatikan di awal Allah mengatakan ashabul qaryah, di akhir ada seorang datang dari Madinah. Lihat, ya, lihat bagaimana orang yang dari Madinah ini, ya, disebutkan karakteristiknya berbeda. Orang-orang Madinah yang berperadaban, mereka bilang, semangat mereka melakukan perubahan dan semangat mereka melakukan memberikan feedback, nasihat, teguran. Ya, ikuti para rasul ini jalan yang benar. Karena mereka serius melakukan perubahan tanpa minta apapun dari kalian. Ya, ikuti mereka yang tidak la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Mereka ikhlas, ya, tidak minta balasan apapun dari kalian. Mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah. Sahabat yang saya muliakan, itu adalah sebuah kisah bagaimana perilaku orang yang dari kampung dengan perilaku orang yang dari kota. Mudah-mudahan kita dalam berproses membangun sebuah peradaban Indonesia, membawa Indonesia menuju superpower baru, ya, betul-betul bisa memahami ini, selalu menerima perubahan, selalu menerima feedback, karena yang namanya perubahan adalah sebuah kepastian, ya, dan ketidakpastian adalah sebuah kepastian itu sendiri. Karenanya kesiapan kita untuk berubah, membangun peradaban yang lebih baik adalah sesuatu yang adalah hal yang harus kita miliki. Salam Gelora, semangat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.